أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا أسألك فهم النبي وحفظ المرسلين إلحاب الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Majelis Ta'lim Goran Riun Berkah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita sanjungkan pada subuh yang penuh berkah ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Di tangannya lah hidup dan mati kita. Semoga kita berharap kepada Allah dengan pertemuan kajian kita di subuh yang berkah ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkaikan salam tetap tercurah kepada manusia pilihan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabatnya hatta sampai pada alim ulama, para ulama-ulama salafus salih hingga agama ini sampai pada kita. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Majelis Ta'lim Goran Riun Berkah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di subuh yang penuh berkah ini berkaitan dengan ayat yang senantiasa dibacakan setiap saat dalam ibadah-ibadah wajib kita. Lain dan tak bukan adalah pembahasan kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita lanjut pada materi kita, pembahasan berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Dan akan kita bahas dan kita kaji lewat tafsir Al-Muyassar, tafsir yang sangat singkat yang bisa memberikan pemahaman terbaik kepada kita berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita kenapa mengambil tafsir Al-Muyassar ini, tujuannya meringkas makna daripada surah Al-Fatihah. Banyak tafsir yang kita bisa bahas, misalnya tafsir Al-Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Misbah, dan banyak-banyak lagi tafsir yang lainnya. Tapi kita mengambil pada kesempatan ini mencoba untuk menafsirkan surah Al-Fatihah berdasarkan tafsir Al-Muyassar. Para majelis Ta'lim Goran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada bacaan surah Al-Fatihah, yakni terdiri dari 7 ayat. Di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat keempat. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang terakhir, yakni ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, kita lihat daripada makna surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam penjelasan tafsir Al-Muyassar. Aku memulai segala amalku. Kalimat ucapan dengan menyebut asma Allah di tafsir Al-Muyassar disebutkan, aku memulai segala amalku atas nama Allah agar mendapat pertolongan dan taufiknya, serta agar segala amalku tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk amal perbuatan kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat Allah dalam kalimat Bismillah yang bermaksud nama atau sebutan untuk Tuhan yang maha mulia dan tinggi yang satu-satunya patut disembah. Jadi Allah Rabbul Alamin, satu-satunya Rabb yang kita sembah. Sebutan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalimat Allah itu sebutan khusus yang tidak ada sebutan lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kalimat Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya bagi seluruh makhluk. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bergandengan, sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Nah, kita lihat pada sifat Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya bagi seluruh makhluk yang hidup di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tebarkan kepada semua penduduk bumi, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian kalimat Ar-Rahim, yakni yang maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Salah satu sifat yang selalu bergandengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Tapi kata Allah, sifat Ar-Rahim ini Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua. Yang tadi sifat Ar-Rahmannya Allah khususkan untuk seluruh umat manusia dan seluruh makhluk yang hidup di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang kedua ini yang Allah hanya pilih kepada orang-orang spesial. Orang-orang yang Allah sebutkan di dalam tafsir ini lewat tafsir Al-Muyassar, disebutkan bahwa khusus untuk orang-orang beriman. Maka orang-orang yang beriman siap-siaplah untuk menerima sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dicurahkan kepadanya. Maka semoga kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua sifat ini termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari 99 nama yang tertera. Hadirin Majelis Ta'lim Quran Riyun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kajian subuh kita kali ini berpedoman pada kitab tafsir Al-Muyassar, dan bab yang pertama kita bahas adalah surah Al-Fatihah. Yang tadi Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama yang kita sudah bahas berkaitan dengan hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Kemudian pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Jadi dalam tafsir Al-Muyassar diberikan penjelasan alhamdulillahi rabbil alamin, pujian yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan secara tidak langsung merupakan perintah bagi hamba-hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memuji dirinya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa memuji namanya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab dialah yang berhak mendapatkan pujian. Dialah yang menciptakan dan mengurusi semua makhluk. Dialah yang mengayomi mereka dengan nikmatnya dan menganugerahi para kekasihnya dengan iman dan takwa. Yang tadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada para kekasihnya dengan iman dan takwa. Yang lain dan ta'budan para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa juga kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Hadirin majelis ta'lim Quran Riyun yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat pada pembahasan yang ketiga, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana yang berkaitan dengan ayat yang pertama di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya bagi seluruh makhluk. Jadi maha luas rahmatnya Allah itu bagi seluruh makhluk, baik itu orang-orang yang tidak beriman maupun orang-orang yang beriman. Dalam hal ini baik itu orang kafir, orang Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya mendapatkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sifat Ar-Rahman. Allah tidak pilih kasih. Makanya orang yang beriman atau tidak pun, orang yang bermaksiat dan tidak pun, Allah berikan hikmah, Allah berikan rezeki kepada mereka. Jadi Allah maha pengasih, memberikan segala-galanya. Allah tidak pandang buluh dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk ditebarkan kepada seluruh penduduk bumi. Kemudian kita lihat pada kalimat Ar-Rahim, ini yang spesial, sebagaimana yang tadi kita sudah singgung di ayat yang pertama. Kalimat Ar-Rahim ini yang maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi Allah khususkan. Yang tadi Allah tebarkan semuanya. Nah, Allah berikan plus lagi, maka kita yang beriman itu mendapat 2 poin. Yang pertama, mendapatkan sifat Ar-Rahmannya Allah sudah pasti, karena Allah tebarkan kebaikannya, Allah tebarkan rahmatnya, itu tidak pilih kasih. Kemudian yang kedua, yang spesial, semoga kita tergolong dalam sifat yang kedua ini, yakni sifat Ar-Rahmannya Allah, sehingga Allah memberikan hikmah, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufiknya kepada kita, semoga bisa mengamalkan agama ini dengan baik dan benar. Baik di dunia Allah akan berikan, kemudian di akhirat pun Allah akan berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, kalimat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Masya Allah. Pada hari itu tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini, kecuali
kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Nah, kita lihat pada pembahasannya, dialah satu-satunya yang berkuasa pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan bagi setiap amal perbuatan tersebut. Satu-satunya yang berkuasa, karena pada hari itu tidak ada orang yang dapat menuntut sesuatu dan berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dibacakan pada setiap rakaat solat agar setiap muslim ingat akan hari kiamat dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan segala kemaksiatan. Ini Allah menginformasikan kepada kita. Sekalian Allah mengancam kita. Karena akan datang satu masa itu tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah selalu menginformasikan lewat kita pada ayat yang keempat ini, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, agar supaya kita orang-orang yang beriman ini berpikir akan ada satu masa, yakni hari pembalasan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang senantiasa beriman, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir, afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengetahui tentang kebesaran Allah ini akan datang. Maka persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar senantiasa kita mampu untuk menghadapi hari di mana tidak ada kekuatan yang dahsyat kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan naungan kepada kita berkah daripada apa yang kita pelajari hari ini. Masya Allah, sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi-informasi ini duluan kepada kita. Maka jikalau kita tidak berpikir, maka kita digolongkan dalam orang-orang yang merugi. Dan sudah jelas orang-orang yang merugi itu disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bahwa orang-orang yang merugi itu lain dan tak bukan nerakalah tempatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah majelis ta'lim Quran Riyun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Masya Allah. Kita lihat dalam tafsir Al-Miyasar disebutkan, ketaatan dan ibadah kami hanya untukmu. Kami memohon pertolongan dengan segala masalah hanya kepadamu. Sebab semua perkara berada dalam kekuasaanmu. Tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan meski itu sekecil biji sawi. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak boleh mempersembahkan satu bentuk ibadah pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ayat ini juga merupakan syifa, merupakan penawar, merupakan obat untuk mengobati penyakit ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa memiliki penyakit ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan yakni penyakit ria, penyakit ujub, dan ketergantungan dan penyakit sombong yang menyerang hati. Ini yang selalu merusak iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ayat ini udah jelas, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
jangan sampai kita melakukan ibadah setiap hari, tidak pernah meninggalkan satu sholat 5 waktu. Tetapi dalam praktek keseharian kita tidak mencerminkan ayat yang senantiasa dibacakan dalam sholat, yakni siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kalau kita mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka yakin dan percaya ibadah-ibadah kita tertolak. Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kita mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah melaksanakan ibadah sholat, tetapi masih mendatangi tempat-tempat keramat. Ini yang menjadi penghalang ibadah kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kita lakukan? Bermunajat, bertakarrub, mendekatkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Tidak ada selain Allah. Jadi ibadah kita, mari kita murnikan semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikut, yakni ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayat yang kelima tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang berikut lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam, kata Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Masya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki dan tuntun kami pada jalan yang lurus. Kuatkan pendirian kami pada jalan itu, sehingga kami menghadapmu kelak. Jalan itu adalah al-Islam, jalan terang yang menuju keridaan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang ditunjukkan oleh seorang hamba pun, jalan yang ditunjukkan oleh penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa meraih kebahagiaan melainkan dengan menempuh jalan itu secara istiqomah. Setiap dalam ibadah kita selalu bermunajat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini jalan ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan. Yakni di atas sirat yang lurus untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa Allah menetapkan hati kita ini selalu istiqomah di atas jalan yang lurus, yakni al-Islam. Tidak ada yang sempurna agama yang terdiri di sisi Allah kecuali al-Islam. Sehingga kita berdoa, bermunajat, jangan sampai Allah membelokkan hati kita ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kita bermohon kepada Allah agar Allah luruskan niat kita, Allah luruskan akidah kita tetap di atas manhaj yang mulia, agama yang mulia yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-Islam. Kemudian sahabat-sahabat Majelis Ta'lim Quran Riun yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahasan kita yang terakhir pada ayat yang ketujuh, yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ayat yang terakhir ini, yakni ayat yang ketujuh, menjadikan penjelasan, yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang engkau sesatkan. Masya Allah. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan terbaik untuk kita. Sehingga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa kita
jalan yang engkau beri nikmat atas mereka, yaitu para mereka, yakni Nabi, para sodikin, dan para syuhada, orang-orang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan istiqomah. Kita bermohon kepada Allah dalam ibadah kita. Semoga Allah berikan kita petunjuk jalan sebagaimana para nabi-nabinya, kepada para rasul-rasulnya, kepada para syuhadanya, kepada orang-orang yang soleh, yang istiqomah di atas agama yang mulia ini. Dan janganlah engkau jadikan kami berada pada jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Engkau orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semacam mereka. Dan jangan pula engkau jadikan kami berada pada jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak mendapat petunjuk hingga mereka sesat. Mereka itu adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti tradisi mereka. Ayat ini merupakan penawar bagi hati seorang muslim dari segala penyakit. Masya Allah. Allahu Akbar. Jikalau kita mengamalkan, mentadaburi dan mengamalkan isi dari kandungan surah Al-Fatihah ini saja, Masya Allah, merasa dengan kesempurnaan agama yang kita yakini dan kita amalkan saat ini. Maka sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka Alkitabnya, yakni pembuka Al-Quran. Jadi kitab yang senantiasa menjadi juru kunci daripada Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Sehingga barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah ini, maka dia termasuk dalam orang-orang yang senantiasa dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka segala kehidupannya, membuka lembaran kehidupannya untuk bagaimana menuju dan masuk ke dalamnya menjadi kehidupan yang abadi. Yang dimaksudkan abadi, kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Sehingga jika kita mengamalkan Al-Quran surah Al-Fatihah ini dengan baik, maka induk daripada Al-Quran ini tersirat di dalam surah Al-Fatihah. Maka mari kita senantiasa mentadaburi Al-Quran yang diturunkan kepada kita sebagai hudal linnas, petunjuk. Kompas kehidupan kita berada dalam Al-Quran. Maka mari kita kaji, kita tadaburi. Insya Allah, Allah akan memberikan pemahaman, memberikan pemikiran yang terbaik untuk memahami konsep kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah majelis ta'lim Quran Riun yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian subuh kita kali ini menjadi berkah, menjadi penambahan ilmu untuk kita. Semoga kita lanjut pada subuh-subuh berikutnya dan pada surah-surah yang lainnya. Tetap istiqomah di dalam bermajelis ini dan selalu mengikuti baik lewat offline maupun online-nya, dan selalu disaksikan di media Dai Quran Riun. Alhamdulillah, cukup sekian. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.